Jemaat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, saat ini 11 Juli 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu Biasa ke-10 dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah Minggu Biasa ke-10 saat ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan pujian pengantar ibadah Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita. Persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan kasih-Nya yang kudus melalui perjamuan kudus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Persilakan untuk duduk kembali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita berkali-kali melakukan dosa. Dan oleh karena itulah, pada saat ini, pada kesempatan saat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan di dalam pembacaan
Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup, mari kita berdiri, kita akan menerima anugerah dan petunjuk hidup baru. Keluarga Allah yang penuh kasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah dan petunjuk bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan di dalam pembacaan berita anugerah pada Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 yang demikian. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Setelah kita menerima anugerahnya, kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan hidup yang baru, yang berkenan baginya. Petunjuk hidup baru dapat kita temukan di dalam pembacaan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari kita memujikan pujian Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur maupun makanan dan minuman yang lain sebagai penggantinya adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita dengan sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita bersungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah.
Marilah Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, sebelum memasuki perjamuan kudus, terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti makanan dan minuman ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saat hening akan diiringi oleh melodi. Saat hening dipersilakan.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, makanan yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan bagi kita. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah mengantar tubuh Kristus yang telah kita makan ini dengan memujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, minuman di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Mari kita menghantarkan anggur yang telah, minuman yang telah kita terima ini dengan memujikan Kidung Jemaat 35 bait yang ketiga, tercurah darah Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita mengakhiri pelayanan perjamuan kudus kita, sakramen perjamuan kudus kita pada saat ini dengan bersama mengucap doa, syukur, dan setelah itu kita berdoa epiklese memohon Roh Kudus turun di dalam pelayanan sabda. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Tabib, Sang Tabib ajaib, Juru Selamat kami yang hidup dan senantiasa mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat ini jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara boleh melaksanakan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan di tengah-tengah PPKM darurat ini ya Tuhan, untuk menanggapi bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami di dalam masa pandemi ini. Dan secara khusus ya Tuhan, saat kami mengganti roti dan anggur perjamuan dengan makanan dan minuman yang ada di sekitar jemaat Tuhan, kami merasakan betapa dekatnya Engkau dengan kami. Betapa eratnya Engkau memeluk kami ya Tuhan di masa pandemi ini. Maka izinkanlah dengan kesederhanaan kami melaksanakan perjamuan. Dengan kasih setiamu kami tetap melaksanakan perjamuan ini. Dan kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Pada saat ini kami memohon agar sakramen perjamuan kudus ini boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani pandemi ini. Kiranya ini dapat menjadi sarana kami untuk menguatkan iman kami di masa pandemi. Dan kiranya Engkau memakai sakramen ini sebagai sarana untuk menjauhkan segala hal-hal yang buruk yang mengincar kami, secara khusus virus COVID-19. Ya Tuhan, kiranya melalui perjamuan ini pula Engkau menyembuhkan kami, saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19. Dan berkatilah ya Tuhan, agar melalui isolasi mandiri serta berbagai hal, kami dan saudara-saudara kami boleh semakin mengerti Engkau mengasihi kami. Saat ini pula ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang hadir dan menjamah kami, sertailah kami masing-masing agar mengerti dengan sungguh. Dan beri kami kekuatan untuk menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya dapat menyampaikan dengan seturut kebenaran dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Tabib yang sejati, kami memohon. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya
kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, ialah kita yang mendengar firman-Nya, melaksanakan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah senantiasa melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terdampak virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati isolasi dan menyembuhkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ketakutan adalah sebuah respon yang sederhana dari otak manusia. Saat manusia tidak bisa mencerna apa yang terjadi kemudian, maka otaknya akan meraba-raba. Iki kira-kira aku kudu piye ya? Iki njot kaya ngapa ya? Engko gek-gek. Aja-aja. Dua kata ini yang kemudian memenuhi otak manusia saat mencoba untuk menerka apa yang akan terjadi. Engko gek-gek, ojo-ojo. Dua hal ini yang menjadi sebuah penanda timbulnya satu virus di otak manusia yang disebut dengan ketakutan. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, ini adalah virus. Virus ketakutan begitu menyebar luar biasa. Jika kita selalu ngopeni kata-kata engko gek-gek, ojo-ojo, dan sebagainya. Banyak orang yang belakangan ini di masa pandemi mengatakan, waspada boleh, khawatir jangan. Waspada boleh, takut jangan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, ada selaput tipis yang sangat tipis yang membedakan antara kewaspadaan dan ketakutan. Kewaspadaan artinya di dalam kondisi konteks kita tetap menaruh sebuah sisi, sebuah sikap siaga. Mengko nek ngene, aku kudu ngene. Mengko nek ngono, aku kudu ngene. Artinya, pemikirannya adalah pemikiran yang nadanya positif. Saat tidak bisa melakukan A, aku melakukan B. Saat tidak bisa ini, aku melakukan itu. Ini kewaspadaan, kesiapsiagaan. Berbeda dengan ketakutan yang tadi, yang didasari hanya dengan dua kata, engko gek-gek, ojo-ojo, tanpa ada resolusi, tanpa ada pemecahan, tanpa ada pemikiran yang positif. Inilah yang menjadi selaput
tipis yang membedakan ketakutan dan kewaspadaan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, siapa yang tidak takut saat dia dikejar-kejar oleh pemerintah yang betul-betul mengerikan? Siapa yang tidak takut dikejar oleh rezim bernama rezim Herodes yang tidak mempedulikan rakyat kecil, hanya peduli kepada orang-orang besar, para pemimpin, namun menyengsarakan rakyatnya dan memberikan horor, memberikan sebuah gambaran ketakutan yang luar biasa bagi rakyatnya. Ini gambaran rezim Herodes pada masa itu, Bapak, Ibu, Saudara. Horor, kecemasan, kengerian, inilah yang ditampakkan di masa pemerintahan Herodes. Dan horor serta kengerian itu yang kemudian ditangkap oleh sebagian orang, yang akhirnya kemudian memuja Herodes dengan ketakutan, yang akhirnya berpihak pada rezim yang mengerikan karena ketakutan. Namun berbeda sekali dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Masih saja ia di dalam masa pemerintahan Herodes yang pada saat itu mengambil Herodias sebagai istrinya, karena ia adalah istri saudara Herodes. Masih saja seorang Yohanes Pembaptis mengumandangkan perkataan kenabian. Masih saja Yohanes Pembaptis memberikan influence yang mengingatkan rezim yang sedang berkuasa. Masih saja Yohanes Pembaptis ada pada jalan sunyi kebenaran Allah. Masih saja Yohanes Pembaptis mengingatkan dengan penuh perhatian. Oleh sebab itu, dia dikejar dan kemudian dijebloskan ke penjara. Bapak, Ibu, Saudara, bukan ketakutan yang menguasai Yohanes Pembaptis. Tentu bukan. Jika ketakutan yang menguasainya, maka yang terjadi adalah Yohanes membiarkan saja apa yang terjadi pada diri Herodes dan Herodias. Maka Yohanes Pembaptis membiarkan saja rezim ini memberikan horor dan kengerian pada masyarakatnya. Jika itu yang diambil oleh Yohanes Pembaptis, maka dia menjadi orang yang tidak setia. Yohanes Pembaptis memilih setia. Yohanes Pembaptis memilih berjalan di jalan sunyi yang disebut jalan kebenaran, di mana tidak banyak orang pada saat ini terutama yang berjalan menuju jalan sunyi itu. Namun Yohanes berjalan sendirian di jalan itu, setia pada kehendak Bapanya, setia pada kehendak Allah yang mengutusnya membukakan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Setia pada panggilannya.
inilah yang menjadi sebuah hal yang kemudian tampak sebagai sebuah kengerian. Dalam bacaan kita dijelaskan secara detail bagaimana Yohanes dipenjara, bagaimana Herodias mempengaruhi Herodes, bagaimana Herodes kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan bagaimana para murid Yohanes Pembaptis kemudian menguburkan jasadnya. Dijelaskan dengan detail, dan jika kita hanya menyimak sepintas lalu saja, bacaan kita adalah soal kengerian. Bacaan kita adalah soal ketakutan. Namun tidak. Bacaan kita bukan bernada ketakutan. Bacaan kita malah bernada menunjukkan kesetiaan seorang hamba kepada tuannya. Seorang hamba kepada Tuhan Allah yang memberikannya tugas pengutusan. Kesetiaan itulah dasar kenapa bagian dari bacaan ini ditulis Markus melalui Injilnya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita tidak diakhiri dengan ayat 28. Mari kita melihat. Bacaan kita tidak diakhiri dengan kata-kata, ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Tidak diakhiri dengan kengerian, namun diakhiri dengan pertanda kesetiaan. Kita melihat ayat 29, ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kesetiaan yang diawali dari Yohanes Pembaptis diakhiri dengan kesetiaan para murid yang ditunjukkan, para murid Yohanes Pembaptis yang ditunjukkan lewat perhatian mereka pada gurunya yang telah mati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, jika kita melihat di sosial media belakangan ini, di dalam Facebook, Instagram, pesan-pesan berantai yang ada di WhatsApp grup dan sebagainya, seringkali kita melihat satu tanda kengerian, satu tanda ketakutan, kecemasan. Kapan pandemi ini berakhir? Bahkan tanda-tanda kecemasan itu disertai dengan penjelasan yang sedikit berbau sains, sedikit berbau saintifik. Namun, mari kita melihat, mari kita cek fakta terlebih dahulu. Mari kita melihat bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu berdampak pada diri kita. Jika dampaknya kemudian membuat kita ngelokro, membuat yang isoman semakin takut, membuat yang harusnya membantu sebagai relawan menjadi tidak berani menjadi relawan, maka sudahi proses meneruskan pesannya. Namun jika pesan itu bernada positif dan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan jalan kebenaran yang tadi dipilih oleh Yohanes Pembaptis, maka mari meneruskannya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, kengerian demi kengerian berlalu di Indonesia ini. Ketakutan demi ketakutan di masa pandemi, di gelombang kedua ini yang mengerikan ini. Jika kita rasakan begitu berdampak dalam diri kita, jemaat Tuhan bahkan, dan masyarakat pada umumnya. Namun mari kita melihat ini sebagai arena, sebagai ajang menunjukkan
menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita setia mengasihinya? Apakah kita dengan setia membantu saudara-saudara kita yang isolasi mandiri atau yang isolasi di tenaga atau di fasilitas kesehatan? Apakah dengan itu kita memperlihatkan bagaimana kita memperhatikan mereka yang sedang terpapar? Apakah dengan itu kita kemudian memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui hal-hal yang luar biasa, positif dan membangun di masa pandemi ini? Kiranya Tuhan yang menilai kesetiaan kita. Dan mari jangan lelah menunjukkan kesetiaan kita pada kehendak-Nya. Selamat menjalani hidup dengan setia. Tuhan yang maha setia memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan, baik persembahan minggu dan persembahan sakramen persembahan kudus. Dengan mendasarinya pada bacaan dari Roma 11 ayat yang ke-36, yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikirimkan kepada majelis kelompok atau pepandan. Jemaat dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, Tabib yang ajaib, Juru Selamat kami yang sejati. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengaturkan ucapan syukur kami atas kasih setia-Mu dan rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur itu, kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berkenan bagi-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing, menjaga, dan memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar bermanfaat bagi pelayanan di GKJ Wonogiri Utara, bagi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, maupun bagi hal-hal baik yang diupayakan oleh gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah ya Tuhan, agar kasih setia-Mu tetap menaungi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara secara khusus, dan pada jemaat-jemaat Tuhan yang lain di seluruh muka bumi. Pun pada saat ini ya Tuhan, kami memohon bagi jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara, baik kategori anak, remaja, pemuda, pemuda dewasa, maupun komisi dewasa, dan juga saudara-saudara kami, para sesepuh yang masuk dalam komisi Adiuswo. Kiranya Engkau yang memberkati, menjamah dan menyertai jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah agar jemaat-Mu senantiasa Engkau anugerahi kesehatan, semangat, dan daya juang yang tinggi untuk menghadapi masa pandemi ini. Secara khusus kami juga mengingat ya Tuhan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini harus melakukan isolasi mandiri, maupun yang diisolasi di fasilitas-fasilitas kesehatan, serta para tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjamah agar saudara-saudara kami terhindar dan terlepas dari virus COVID-19 ini. Sembuhkanlah, pulihkanlah, dan jamahlah, agar kasih setia-Mu senantiasa dirasakan
oleh jemaat-Mu yang melakukan isolasi mandiri, isolasi di fasilitas kesehatan, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berprofesi sebagai tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah mereka dengan kasih yang luar biasa. Sertai pula ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini harus berjuang. Karena pada masa-masa PPKM darurat ini, berkat yang diterima oleh keluarga semakin menipis. Usaha yang dibangun saat ini ditutup sementara karena masa PPKM darurat. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengasihi, memberkati dan menjamah saudara-saudara kami. Sertailah, berikan berkat-Mu kepada mereka dan jamahlah mereka. Pun bagi saudara-saudara kami yang saat ini melakukan work from office, bekerja di kantor maupun work from home, bekerja di rumah, serta yang saat ini harus melakukan studi di rumah masing-masing karena masa pandemi, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Secara khusus juga Tuhan kami memohon agar di Kabupaten Wonogiri, di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya, kiranya segera Engkau tuntaskan pandemi ini, akhiri pandemi ini, sehingga kami dapat merasakan betul bahwa Tuhan menjamah kami, bahwa Engkau menyertai kami. Ajarkan kami dengan setia untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, dengan kesetiaan inilah kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup jemaat Tuhan yang saat ini di GKJ Wonogiri Utara yang saat ini sudah berusia 20 tahun. Tuhan sertai dan berkati. Rahmatilah kami agar kami dapat merasakan dengan sungguh kasih setia Tuhan di dalam usia yang baru ini. Kiranya segala permohonan kami dapat Engkau dengarkan dan kami menyerahkan diri kami secara pribadi, keluarga kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara maupun di gereja-gereja lain, masyarakat di sekitar kami, khususnya di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya. Di dalam nama tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah pujian menutup ibadah kita pujikan, akan dibacakan warta jemaat. Mari mengakhiri ibadah kita dengan memujikan kidung jemaat 369A bait yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji.
Warta Gereja, Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara, Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara. A. Ibadah Minggu biasa dan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 11 Juli 2021 jam 7 pagi dilayankan secara online melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. B. Ibadah Minggu biasa yang ke-11 18 Juli 2021 jam 7 pagi dilayankan secara online melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. C. Ibadah Minggu biasa yang ke-12, 25 Juli 2021, jam 7 pagi, dilayankan secara online melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Majelis Gereja akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 11 Juli 2021 jam 7 pagi melalui link YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Roti dan anggur perjamuan dapat diganti dengan media yang ada di rumah masing-masing. Gereja tidak menyediakan roti dan anggur perjamuan untuk meminimalisir kontak erat dan memutus rantai COVID-19. Untuk laporan persembahan bisa Bapak Ibu lihat di grup WhatsApp di kelompok Pepandan. Bacaan sepekan juga bisa Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat yang dikirim lewat grup WhatsApp di kelompok dan Pepandan. Demikian Warta Gereja GKJ Wonogiri Utara, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati.